Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Jumat malam ya, tanggal 18 November 2022. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi di Cirebon ya, sama saudara-saudara alumni Tebu Ireng dari Cirebon. Ada Kang Dedi ya Kang ya. Nah, saya Kang Dedi angkatan Sanawiyah ya Kang ya. Sanawiyah 9598 ya Kang ya. Dan 598. Waktu itu kamarnya di C ya. C4 ya. C4. Nah, terus ada juga Kang Ajis ya Kang ya. Kang Ajis ini Sanawiyah ya Kang ya? Sanawiyah 9497. 9497 lanjut 97 2000 ya Kang ya? 2000 ya di Alia ya Kang ya? Awalnya di Salaf 2 tahun. Salaf 1. Lalu kelas 3-nya pindah ke G1, G3. Oh, berarti nggak sampai selesai Salaf? Nggak selesai ya. Nggak selesai ya? Iya. Berarti sama, saya juga waktu itu di Salaf juga kan? Iya. Berarti kenal ini, Kang Ade? Kenal. Beliau kan Cirebon kan? Iya kenal, ketua KSHC dulu. KSHC. Kebetulan beliau seangkatan sama saya. Waktu pas Alia Salafnya. Ade Janudin. Iya. Ade Janudin. Itu kemarin tuh Gus masih deket dengan mungkin rumahnya Kang Dalil. Oh iya, Kang Dalil. Atau Kang Mahdi. Oh iya. Itu satu kampung kalau nggak salah. Nggak tahu sekarang di mana ya. Cuma terakhir ketemu juga waktu ngisi BBM gitu. Kepada saudara-saudara IKPT dimanapun ya, alhamdulillah nun sewu Kang, memang saya berusaha semaksimal mungkin untuk menggiatkan gerakan indahnya silaturahmi. Semata-mata tidak lain dan tidak bukan agar kita semakin bisa mempererat tali silaturahmi ya kan kepada seluruh alumni gitu loh. Iya. Nah, termasuk mungkin juga alumni-alumni yang ada di Cirebon ya Kang ya. Kalau boleh saya tahu sekilas tentang IKPT di Cirebon, nun sewu, Kang Ajis atau Kang Dedi, kira-kira gimana Kang? Kalau IKPT ketuanya siapa? Kan sudah ada kan? Sudah ada kepengurusannya PCE Cirebon kan sudah ada ya? Iya, ketuanya Kang Dalil. Oh, Dalil. Siap. Itu sekretarisnya siapa ya? Lupa lah. Lupa ya. Ya pengurus sudah dibentuk. Iya. Cuma mungkin aktivitasnya yang belum. Tapi ada kegiatan rutin. Kalau kan kebetulan saya beberapa kali ikut di teman-teman IKPT Indramayu. Iya. Mereka alhamdulillah setiap bulan itu rutin, terus per 3 bulan alhamdulillah Gus Wahmi juga rawuh untuk melakukan giat pengajian kitab Atibian. Kalau di Cirebon gimana Kang? Nun sewu Kang. Kalau pada ini Cirebon belum ada kegiatan, cuma kita kadang-kadang yang muda-muda itu ada grup lain, grup lain yang diinisiasi oleh Kang Mahdi selaku mantan ketua KSHC ya. Kadang-kadang kita pertemuan pun nggak banyak orangnya, sekitar 7-5 orang. Iya. Itu tiap bulan. Tiap bulan ya Kang ya. Pindah rumah. Sebenarnya kan kalau setahu saya Cirebon juga banyak ya Kang ya alumninya ya. Banyak, iya. Banyak, tapi ya? sebenarnya paling banyak Indramayu. Oh, paling banyak Indramayu ya. Pernah tidak istilahnya antara Indramayu sama Cirebon melakukan kegiatan bersama dalam hal apa, entah pengajian atau kegiatan-kegiatan amaliah-amaliah lainnya gitu, pernah nggak Kang? Kalau dulu sebelum istilah IKPT ya Gus ya, itu ada yang namanya keluarga alumni santri Hidayatullah Cirebon atau KSHC. Oh iya, KSHC. Ya, cuma ada di keluarga santri keluarga alumni. Keluarga alumni. Tambah sekarang keluarga alumni santri Syarif Hidayatullah Cirebon. Itu mana aja Kang? Setahu saya ada Kuningan juga. Iya,
termasuk Kuningan, Majalengka, Cirebon, kota kabupaten Indramayu, termasuk Subang. Subang ya, Iya. Subang ya. Dan itu sudah lama grupnya terbentuk, grup WA-nya. Itu dari Orda waktu pas di Tebuireng ya, Betul. Kang ya? KSHC itu ya. Iya, terus alumninya buat grup. Jadi ketika kegiatan santri santri dari Tebuireng, halal bihalal, itu kadang-kadang terlibat di situ aktivitasnya. Nun Sewu waktu itu sempat berjalan berapa lama, Kang? Istilahnya yang tadi itu yang apa, sebelum ada IKPT ya, gitu ya, Kang ya? Sejak teman-teman zaman medsos ini kumpul-kumpul tuh banyak, akhirnya berkumpul ya. Cuma karena di situ kan banyak yang tua-tua, jadi grup yang muda-mudanya bikin lagi. Nun Sewu, Kang, itu dia yang dinamika di lapangan yang sering terjadi ada, mohon maaf, bukan berarti kita buat gap ya, bukan ya. Kan tapi ada pemisah antara tua dan muda. Iya. Gitu loh. Kalau saya boleh tahu, tua dan mudanya itu batasannya tahun berapa, Kang? Kalau misalnya siapa tahu Kang Aziz bisa memberi gambaran. 2000 kesini lah di atas, sekitar angkatan 2022. Iya, iya. Itu kadang-kadang dimasukin situ ketemu sama bapaknya, sama jadi keluar. Oh, minder atau gimana, Kang? Ya mungkin karena yang kadang komen-komen kan gitu, Gus, gimana ya Gus ya? Terus kiai-kiai kan nggak enak ya, jadi enggak, kalau yang muda-muda kan kita banyak bercanda, Gus. Iya. Istilahnya gimana ya? Gimana, Kang? Ewu pakai ewu. Ewu pakai ewu. Kalau yang muda kan istilahnya guyonan atau apa kan, bojlogan kan biasa. Ya, kalau sama yang tua kan ya takutnya nggak diberkahi. Betul. Itu Gus. Mah banyak kok yang anaknya udah keluar, mau dimasukkan, akhirnya daripada nggak masuk udah masukin ke grup lain aja. Kalau misalnya kalkulasi jumlah alumni Tebuireng yang masuk dalam IKPT Cirebon, kira-kira Kang, ada nggak gambaran kalkulasinya itu, Kang? Istilahnya kalau Cirebon mana? Kota Cirebon. kabupaten? Oh, kan nggak salah PC-nya itu kan Cirebon saja. Iya. Belum dibagi kota kabupaten ya? Belum kan? Cuma ya. PC Cirebon setahu saya gitu. Iya. Gimana? Memang beda atau jadi satu? Ya sementara sih jadi satu. Jadi satu kan? Jadi satu ya. Kota Cirebon, kota sama kabupaten jadi satu ya. Iya. Kira-kira berapa sih, Kang? Kalau estimasi aja. Aduh ya. Kayaknya sih ada sampai 500? Ada kayaknya Gus. Dari lintas itu sih. Iya, lintas ya. Dari mungkin khusus Cirebon apa sama Indramayu? Khusus Cirebon. Khusus Cirebon kota dan kabupaten. Khusus Cirebon kota dan kabupaten. Iya. Ada basis-basisnya. Kalau di kota itu banyak di Keraksan. Di kota itu. Sisanya nyebar. Terus kalau di Cirebon ini banyak kan Asjab. Astana Japura sama daerah Babakan. Sisanya nyebar. Itu apa domisili santrinya ya. Padahal kan kalau boleh saya katakan, kalau kita sudah membawa password Tebuireng ya kan, sekat-sekat baik itu angkatan, baik itu mungkin mohon maaf kedaerahan, itu kita lebur saja gitu loh. Betul. Sehingga yang ada itu komunikasinya bisa lebih cair gitu loh, Kang. Seperti yang tadi yang Kang Haji sempat sampaikan ya, waktu sebelum ada, mohon maaf, sebelum ada IKPT, istilahnya ikatan emosionalnya masih terbawa sampai dengan setelah keluar dari pondok ya, Kang ya. Yang tadi yang sampean bilang KSHC itu ya. Setelah adanya IKPT malah akhirnya Indramayu ngadakan sendiri, Cirebon ngadakan sendiri, mungkin Kuningan, mungkin Majalengka, sehingga konektivitasnya agak berkurang gitu ya, Kang ya. Untuk personal sih kayaknya yang tidak ada.
Oh. Karena Nyun Sewu Gus Iya, ya. iya, iya. Setiap saya masuk grup Iya. itu Gus Sole ini ada. Betul, Iya. betul, betul. Di grup teman-teman Surabaya ada Gus Sole. Iya, 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 iya. Grup komplek ada Gus Sole. Iya, betul. Indramayu ada Gus Sole. Betul, Iya. betul, betul. Termasuk kemarin yang baru dimasukkan grup di Cirebon. Cirebon ada Gus Sole. Saya juga kaget ini. Jadi kalau saya kan pribadi saya Iya, Kang, iya, Kang. selama santri ya Masya Allah. makan bareng apa bareng. Betul, betul. Betul. Cuma mungkin belum kita sinergi antar satu misalnya Cirebon kabupaten dengan kota atau dengan Indramayu atau Indramayu dengan Bandung itu mungkin belum terkoneksi secara jaringannya. Betul, ini Ya. dia. Sampai kemudian dilintas misalnya lintas ke Tegal. Tegal lepas lagi misal ke Pemalang, ke Semarang, Betul, sampai ke betul. Surabaya. Betul, betul. Padahal kita tahu sendiri kan di Surabaya, Betul. di Gresik, di Tuban, Mojokerto kan Ya, betul. sudah terkoneksi. Cuma koneksi seperti apa? Betul, Nah, itu betul. 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 Bagus tadi masukan ataupun input yang diberikan oleh Kang Ajis ya. Semata-mata kalau saya ingin berbicara mengenai teori sel neuron atau sel otak, Kang ya. Orang dikatakan cerdas itu bukan karena jumlah sel neuronnya banyak, Kang. Pada dasarnya jumlah sel neuron ya atau sel saraf yang ada di otak kita itu jumlahnya antara satu dengan yang lainnya nggak jauh-jauh beda ya kan, sekitar ya 500 sampai dengan 1 juta lah, kurang lebih sekitar segitu. Yang membuat perbedaannya sebenarnya konektivitasnya, kan, antara satu sel neuron dengan sel neuron yang lain gitu loh. Kalau bahasa sarafnya conjunction-nya. Apa makna ataupun korelasi dengan organisasi? Tadi yang Kang Ajis bilang gitu loh. Kalau organisasi itu ingin maju dan berkembang, bukan hanya kuantiti ya atau jumlah, akan tapi kualitas hubungannya itu loh yang harus kita tingkatkan gitu loh. Dengan cara apa? Salah satunya silaturahmi gitu loh. Makanya kenapa saya berusaha semaksimal mungkin, ini pribadi ya, makanya saya selalu berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga agar bisa masuk ya ke seluruh alumni, baik itu lintas daerah, lintas angkatan, semata-mata hanya tadi yang saya bilang sama Kang Ajis itu, biar kita tidak tersekat-sekat mungkin mohon maaf ya, kedaerahan ataupun angkatan. Yang tadi Kang Ajis bilang, jangankan kita bicara beda daerah, satu daerah beda angkatan sudah kadang pekewo ya, Kang ya. Apalagi sudah beda angkatan beda daerah, tambah sulit lagi gitu loh. Hal-hal seperti itu yang mungkin akan saya coba istilahnya itu singkirkan agar kita ya ini mencintai alma mater dengan cara apa? Melaksanakan gerakan indahnya silaturahmi gitu, Kang. Itu karena jujur, Kang, apapun mungkin ide ataupun mungkin rencana untuk kemajuan IKPT itu akan sia-sia kalau kita itu tidak menjalin silaturahmi. Itu menjadi kendala dan permasalahan yang klasik. Makanya non sewu, Kang, database itu selalu kita ingin himpun, tetapi untuk menjalin silaturahminya ini yang kurang gitu loh. Iya betul. Menjalin silaturahminya kurang. Dan tadi yang Kang Ajis sampaikan saya setuju, Kang. Jangankan misalnya nun sewu kan kalau nggak salah saya sempat ngobrol sama Kang Dalil juga mengatakan rencana mau dibuat PW Jawa Barat. Nanti ke depannya itu secara struktur organisasi
Nanti kita mungkin hampir sama seperti PBNU lah, modelnya seperti itu. Ada yang dari pusat, terus wilayah, sampai dengan kabupaten, kecamatan, sampai mungkin dengan pelosok-pelosok desa. Itu yang rencana ke depan agar lebih tertib organisasi. Kemarin katanya di Cirebon sempat dibahas ya untuk pembentukan PW Jawa Barat, sehingga nanti Jawa Barat itu ya sesuai dengan provinsi yang ada gitu loh. Kalau dulu malah sebelum Banten itu berpisah, kan kalau kita tahu sendiri kan nggak ya, di Orda itu kan Banten malah ikut ke Hispa ya. Iya, Hispa Ya, berarti sama apa Bandung, pokoknya yang Jawa Barat sama ya. kita juga. Dulu kan kalau misalnya kan KSHC ya Kang ya. Ada sebelum KSHC itu namanya CPIDB kalau nggak salah. Apa itu Kang? Kalau nggak salah Konsulat Pelajar Islam kalau nggak salah Jawa Barat khusus. Itu masih nyumpai waktu itu saya masuk nyumpai pelangnya saja Gus. Itu ada di dekat. Itu mana aja Kang? Daerah mana ya CPIDB? Seluruh Jawa Barat. Seluruh Jawa Barat waktu itu. Itu masih masuk Banten juga berarti? Termasuk Banten. Masuk Banten ya, sebelum akhirnya sekarang bisa. Iya, bisa. Karena tadi itu ya, provinsi tadi ya. Ya mungkin nanti narasumber yang lebih akurat terkait itu bukan Kang Lukman Hakim yang Mundir Tebuireng. Berarti waktu itu termasuk KSHC juga masuk gitu ya? Iya, terus kemudian KSHC waktu itu karena mungkin alasannya muncul KSHC itu kan biar istilahnya kan waktu itu kan zaman masih susah ya, wesel telat sakit ya, akhirnya pengen lebih fokus lagi ya. Waktu itu almarhum Al-Mukarram Kiai Mas Duki yang dari Ciwaringin itu bersama santri-santri waktu itu bikin KSHC. Ya masih kegiatan bareng. Kalau saya boleh tahu sejarahnya KSHC itu, Kang Ajis ada gambaran nggak? Mohon maaf nun saya kurang lebihnya lah ya. Artinya berdirinya. Aduh ya lupa ya Kang ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih itu tuh yang lebih paham dengan sejarah KSHC. Berarti awalnya itu apa tadi kalau nggak salah CPIDB. Iya. Berarti itu yang pertama ya? Pertama ya, CPIDB. Sebelum ada KSHC itu. Sebelum ada KSHC sama Hispa. Iya. Iya kan? Hispa kan ya? Sekarang kalau nggak salah itu ada sekarang hari ini kalau nggak salah ada festival budaya di Tebuireng itu masih ada yang itu kok gabungan loh. Jadi CPIDB, KSHC yang di bawahnya tuh KSHC, OPI sama Hispa. OPI juga? Iya, yang kegiatan tadi pagi di Tebuireng. Enggak, maksud saya kalau yang cikal bakal akhirnya berpisah tuh CPIJB tadi. Iya. Karena besar ya. Iya, besar. Berarti itu mulai Jawa Barat. Banten, Jawa Barat, termasuk yang ini ya. Cirebon Cirebon ini ya. Berarti akhirnya mohon maaf muncul KSHC karena tadi tuh ya masalah wesel gitu, iya, wesel telat, maksudnya intinya si santri-santri waktu itu lebih fokus. Mudah terorganisir. Iya. Gitu Gus. Kurang lebih seperti itu Gus. Iya. Saya bacanya sekilas soalnya. Iya, nggak apa-apa. Tapi minimal kan kita ada dapat gambaran lah ya. Iya. Jadi kalau sakit tahu rumahnya dekat ini tahu. Lebih fokus ya. Lebih ada yang dituakan untuk bisa memperhatikan ya. Mungkin santri-santri yang muda yang membutuhkan bimbingan gitu ya Kang. Terutama santri baru. Terutama santri baru ya. Kalau terlalu luas kan bingung juga ya. Kadang gini Kang. Tadi saya ingin kembali lagi bahwa harapan kita nanti IKPT ini bisa lebih membaur ya, semata-mata tujuannya tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita bisa lebih kompak gitu loh. Kalau kita bisa lebih kompak, lebih guyup, apapun kegiatannya bisa lebih enak gitu loh. Terkadang gini, Kang Deddy sama Kang Ajis, permasalahan yang ada adalah bagaimana menumbuhkan ghiroh
atau kalau bahasa kita di militer itu the spirit of the corps itu. Nah, ini tebu ireng ini yang terkadang non sewu kita itu masih kurang gitu loh. Misalnya non sewu ya Kang ya, ada taruhlah IKPT Cirebon ya, non sewu ada kegiatan. Nanti mungkin yang hadir ya non sewu, kalau bisa dikatakan ya itu lagi. Nah, terkadang yang lainnya itu apakah dia minder ataupun apa, itu yang kita harus lebih persuasif dalam hal pendekatan gitu loh. Kira-kira menurut Kang Aziz gimana Kang? Solusinya atau Kalau spirit sih kayaknya bijak tebu ireng tuh, kalau kita di pondok aja ketika tebu ireng diserang ya kita maju. Betul. Iya kan? Betul. Kita berbondong-bondong misalnya di alun-alun. Betul. Ya. Betul. Cuma mungkin kalau misalnya ada kegiatan di daerah atau apa terkait dengan kesibukan. Setuju saya. Karena tidak semua orang kehidupannya bermacam-macam maklum itu. Dan tidak semuanya artinya ada yang di bawah kita lah. Betul Kang, betul. Dan itu kita harus support, kita bantu. Betul. Minimal kita kunjungi aja seneng. Betul Kang, betul. Makanya kenapa nun sewu Kang, saya setiap mungkin memperkenalkan diri itu jarang ya, nun sewu sekali memakai titel atau memakai pangkat ataupun jabatan jarang. Saya pasti mengatakan saya Soleh alumni Tebu Ireng gitu aja. Tujuannya semata-mata apa? Yang tadi yang Kang Aziz bilang, kita tidak berada di posisi superior atau kita berada di atas, enggak, kita sama-sama santri lah kalau lebih seperti itu, sehingga chemistry atau kedekatannya tuh ada gitu loh. Yang tadi yang Kang Aziz bilang benar adanya, tidak semua ya nun sewu, kadang kan pandangan manusia itu kan melihat dari pakaian ya, kacamata manusia adalah kacamata dohir gitu, padahal semuanya kan hanya titipan Allah. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjalin silaturahmi ya kan sama siapapun itu. Pokoknya alumni Tebu Ireng, kita silaturahmi gitu loh. Kita datangi, kita ya ngobrol-ngobrol lepas saja, nggak usah ngobrol-ngobrol spesifik mengenai pekerjaan, nggak penting gitu loh. Lebih enak bagaimana kita istilahnya merecall lagi. Nostalgia. Bagaimana tujuannya biar gini loh Kang, bukan kita mencari perbedaan, akan tapi persamaan kita gitu loh. Persamaan kita apa? Kita sama-sama pernah mondok di Tebu Ireng. Itu aja. Iya Gus gitu Gus. Cuman beling. Terus gini Kang. Kebetulan kan saya duduk di kepengurusan IKPT Pusat di bidang ekonomi ya Kang. Jujur Kang, kalau kita di militer itu, kalau kita mau bicara ekonomi itu hampir sama seperti logistik lah, ya kan? Tidak ada, ya kan? Logistik ya akan memenangkan pertempuran, gitu loh. Tapi tanpa logistik pertempuran tidak mungkin akan menang, gitu loh. Maksudnya apa Kang? Maksudnya bagaimana roda organisasi itu bisa berjalan kalau ya nun sewu Kang, ekonominya tidak mapan gitu loh. Yang tadi yang Kang Aziz bilang jujur itu yang mungkin saat ini menjadi problematika ataupun kendala yang ada pada IKPT gitu loh Kang. Ya terlepas nanti ada yang sukses yang mau berbagi, ya kan, ataupun mungkin kita iuran bareng-bareng, itu hal yang beda gitu loh Kang. Kalau kita bicara organisasi, ya harapan kita nanti mempunyai sebuah usaha gitu loh Kang, mempunyai usaha di mana usaha itu ya bisa profit oriented gitu loh, sehingga nanti dari profit oriented itu kalau bahasa dalam sebuah perusahaan nanti kan ada namanya dana CSR gitu loh Kang. Dana CSR itulah yang nanti bisa digunakan untuk menggerakkan roda organisasi gitu loh. Misalnya contoh Kang, acara halal bihalal misalnya contoh Kang ya.
Kita nggak usah minta saweran kepada ini alumni, tetapi kita sudah punya dana CSR dari IKPT tadi gitu loh. Begitu pula misalnya Kang yang tadi yang Kang Ajis bilang, kan tidak semua alumni itu mempunyai ekonomi yang berkecukupan, ya kan? Kalau kita punya sebuah usaha IKPT yang profit oriented ya, nanti dana CSR itu bisa kita sumbangsikan untuk alumni yang mungkin membutuhkan bantuan, terutama untuk beasiswa anak-anaknya yang sekolah kayak gitu-gitu loh, Kang. Itu yang menurut saya harapan kita bersama ya, nanti ke depan IKPT bisa seperti itu gitu loh. Sehingga nanti gini Kang yang terbangun, udah kalian datang aja, udah nggak usah mikir entah iuran atau apa, kita sudah punya dana kayak gitu. Ya mungkin itu yang diharapkan. Betul, sehingga nanti gini Kang, kalau bahasa demokrasi ya, dari rakyat untuk rakyat, sama seperti IKPT, nanti dari alumni untuk alumni. Coba Kang, ini gini Kang, almarhum Gus Solah memang berencana ingin mendirikan ya IKPT ini terstruktur bagus. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, akhirnya nanti kita ini sebuah organisasi yang memang kuat gitu loh, secara keorganisasian gitu loh, dari pusat sampai dengan ke daerah gitu loh. Coba bisa kita bayangkan Kang, kita nggak usah berbicara masalah ekonomi. Kalau misalnya kita bisa data secara akurat ya kan, dan kita bisa terkoneksi antara satu dengan yang lainnya, 2024 aja sudah berapa kalau kita bicara IKPT gitu lah. Sudah banyak gitu ya, jutaan bikin partai malah. Saya waktu pas partai yang di Banten tuh kemarin tuh, partai ini dunia akhirat, partai selamat dunia akhirat, partai selamat dunia, PSDA, partai selamat dunia akhirat. Ada tuh di Banten waktu pas saya ketemu yang 8 itu. Kebetulan akibat itu menyampaikan dari senior, ada almarhum Kiai Fuad itu mengatakan itu mau mendirikan partai selamat dunia akhirat itu. Lolos. Apa kan? Lolos. Ya, candaan Kan? Siapa tahu bisa beneran. Salam Kang. Besok ikut kan? Apa tadi sudah ikut? Oh enggak, besok. Oh besok? Baru datang. Ini kebetulan sama alumni itu Fireng Kang. Beliau juga ini NU Tulen ini. Gus Heri. Besok berarti baru datang juga nih Kang? Oh Masya Allah. Siap. Oke. Nge. Salam. Insya Allah, kebetulan sama-sama dokter neuro juga. Ya itu ya Kang ya, jujur banyak kendala, banyak problematika yang mungkin kita hadapi. Akan tetapi kendala dan problematika yang kita hadapi bukan menjadi sebuah hambatan ya. Betul. Makanya sekali lagi silaturahmi Kang. Iya, benar. Itu dulu gitu loh, kita kuatkan silaturahmi dulu. Istilahnya gitu loh. dolan benefit ya. Dolan, bener Kang. Dolan. Makanya sampean lihat saya masuk ke grup ini grup itu kan semata-mata biar saya ingin mencairkan gitu loh. Nanti insya Allah minggu depan saya akan silaturahmi ke teman-teman di Bandung gitu loh. Kebetulan ada dari IKPT Pasura, saya akan menjadi pembicara di kegiatan Health Talk ya, bicara masalah kesehatan gitu loh. Ya semata-mata tadi itu loh Kang, biar cair suasana gitu. Karena gini Kang, kalau kita tidak menggerakkan, siapa lagi gitu loh. Gitu loh. Mana salut sama Gus Solah. Kalau guru kita Gus Solah ya ini Gus Soleh. Makanya tuh ada yang nanya Kang, loh kok tahu aja? Ya seakan-akan tuh setir mobil itu sudah ada yang mengarahkan gitu loh. Luar biasa. Untuk mencari kayak misalnya film Dragon Ball itu.
Itu udah apa namanya? Di mana bola ke di mana pertama bolanya sampai ke 9 itu. Ya. itu udah ting, 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 ting. Udah seakan-akan udah jalan gitu loh kan. Bahkan apa mobil itu sudah ada Google Map-nya udah nyari dia. Saya tuh saya salut sama Gus Soleh. Siap, siap. Luar biasa maksudnya. Mudah-mudahan sehat terus lah. Amin, 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 amin. Ya saya juga. Itu penting. Kenapa kan? Di silaturahmi itu memang penting. Betul, penting, penting Kang, penting. Karena jujur tanpa silaturahmi kita nggak bisa Kang. Tadi saya bilang tuh konektivitas conjunction tadi itu loh Iya. Kang. Kalau kita ingin kuat ya, kita ingin hebat, ya kita harus selalu jalin silaturahmi. Saya juga jujur Kang, apa namanya salut dan memberikan apresiasi ya ke Duriyah dalam hal ini Gus Fahmi ya, yang beliau juga sangat getol ya, sangat giat juga untuk apa namanya silaturahmi. Jujur saya benar-benar takdim bener kapanpun dan dimanapun beliau berada. Terakhir waktu pas ada kegiatan di Bogor itu saya ikut malam Sabtu kalau nggak salah, terus Sabtu pagi ada sebenarnya tapi karena saya praktek saya nggak ikut. Sabtu siangnya saya ikut pengajiannya di Pondok Pesantren Nurul Amanah punya Ketua IKPT DKI Kiai Solihin, saya ikut juga. Terus malam harinya Sabtu malam Minggu di IKPT Tangerang saya ikut juga Kang. Terus Minggu paginya saya kan jadi apa namanya yang kegiatan donor darah di Indramayu tuh kan. Terus health talk-nya sore hari, malam harinya Gus Fahmi rawuh apa di tempatnya Kang Eep kebetulan. Kang Eep ya, Kang Eep itu. Nah, itu. Saya datang juga. Ya tadi semata-mata memang tidak lain tidak bukan tuh saya tuh benar-benar cinta ya. Man ahabba syai'an fahuwa abdun ya Kang ya. Luar biasa. Kira-kira Kang, ada yang ingin disampaikan tentang silaturahmi Kang ke teman-teman IKPT? Saya pribadi ya diri saya sendiri ya pengen bersilaturahmi, wabil khusus teman-teman sewilayah 3 Cirebon. Masya Ya, Allah. umumnya ya kalau ngikuti Gus Soleh ya jelas tidak mampu ya. Cuma kalau ada kesempatan di mana ya saya akan silaturahmi. Tapi saya sih itu pengen silaturahmi ke wilayah 3 Cirebon. Karena kebetulan aktivitas saya kan kadang-kala pulangnya malam, jadi tidak. Tapi buat teman-teman alumni, ayo bareng-bareng kita silaturahmi, ya sesama alumni, kita ngobrol, kita reunian, kita nostalgia, syukur-syukur ada yang seangkatan sambil nggak cepet tua, muda terus. Silaturahmi itu selalu sehat, buat kita semakin cerah ya. Amin, panjang umurnya, banyak rezekinya. Amin. Itu. Tetapi sekali-kali jangan sampai memutus tali. Betul, jangan sampai memutus tali silaturahmi apapun itu ya permasalahan. Permasalahannya apapun pilihan presidennya nanti aja, jangan itu. Jangan sampai putus. Kayak pilihan ketua kompleks saja. Iya kan. Sekali lagi kita jangan cari perbedaan ya, cari persamaan aja Kang ya. Itu. Kalau dari Kang Dedi kira-kira Kang ada yang sampaikan ya? Sama aja Kang ya. Maksud dan tujuan pengennya seperti itu. Siap Kang, siap Bang. Siap. Berarti kira-kira ke depannya harapannya IKPT seperti apa Kang? Kira-kira ada gambaran ataupun keinginan ataupun cita-cita, siapa tahu nanti kan kita bisa berbagi dengan teman-teman IKPT yang lainnya. Harapan pribadi saya sih IKPT baik pusat sampai bawah, auranya tuh kelihatan sampai ibaratnya tahulah kalau bicara Tebireng kan semua orang tahu sekarang. Betul. Makanya saya pengen IKPT ini semua orang juga tahu. Betul. Jadi kalau bicara pondok dari atas sampai
orang bawah itu pasti tahu Tebireng itu apa. Betul, betul. Nah, tapi kalau IKPT kan, IKPT itu apa sih? Kan Betul. masih banyak bertanya-tanya. Betul, betul, yang betul. Saya harapannya IKPT juga sama seperti Tebireng. Betul, betul, betul. Baik kemaslahatannya Betul. maupun keilmuannya bermanfaat untuk semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Amin, amin. Oke, gitu ya, Gitu aja. Mas ya. Oke, seluruh alumni Tebireng dimanapun berada, alhamdulillah saya saat ini bisa bersilaturahmi ya, representasi ya dari teman-teman alumni Tebireng yang ada di IKPT Cirebon ya, walaupun masih banyak lagi akan Iya. tetapi Masih banyak mau datang ke sini. inilah the spirit of the Korps Tebireng kita ya, yang ingin kita bagikan kepada seluruh alumni Tebireng dimanapun berada. Ingat bahwa mari kita galakan ya gerakan indahnya silaturahmi ya sesama alumni Tebireng kapanpun dan dimanapun. Karena dengan silaturahmi itulah insya Allah banyak manfaat dan faedah yang kita dapatkan gitu loh. Bagaimana kita ingin membangun sebuah organisasi menjadi maju dan berkembang kalau kita tidak menjalin silaturahmi. Nah, oleh karena itu, marilah mulai sekarang dan seterusnya kita jalin tali silaturahmi ya Kang ya. Begini Kang ya. Ini gini Kang ya. Gini, oke. Makasih ya seluruh alumni Tebireng dimanapun berada. Mudah-mudahan salam silaturahmi ini bisa kita transfer, bisa kita bagi kepada seluruh alumni Tebireng dimanapun. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, begitu saja dari saya dan Kang Dedi dan Kang Aziz ya, dari Cirebon ya, IKPT Cirebon ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi